Jadi PDIP pun tidak perlu khawatir, Mas Ganjar juga tidak perlu khawatir bahwa yang dipermainkan di sini hanya koalisi di atas. Belum tentu itu mengakar ke bawah. Belum tentu suara elit sama dengan suara di bawah, belum tentu. Apalagi masyarakat. Ada masa mengambang, floating mass yang sekian ratus juta ini belum tentu mengikuti arahan The Godfather atau mengikuti permainan politik tingkat elit. Rakyat mempunyai kedaulatan tersendiri. Rakyat tahun 2014 sudah membuktikan pada saat Jokowi JK dikepung dari 8 penjuru angin oleh koalisi gemuk, ternyata menang. Apakah partai berperan? Berperan, tapi sedikit. Yang berperan besar, yang berperan kuat adalah rakyat. Terbentuklah relawan-relawan Jokowi waktu itu. Nah, ini bisa terjadi lagi. Bahwa rakyat akan mengalahkan ambisi dari siapapun. Rakyat akan menentukan mana yang terbaik untuk Indonesia ini. Bukan para elit-elit, apalagi The Godfather. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy, edisi hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Sahabat Indonesia, kemarin tanggal 13 Agustus 2023 ada peristiwa menarik. Terbentuklah koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi baru. Ini karena Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra dan PKB mengusung calon Presiden Prabowo Subianto. Ini peristiwa politik biasa, itu hak masing-masing partai politik untuk bergabung dimanapun dan sebagainya. Saya tidak kaget sebetulnya karena sudah dari awal saya menduga, apalagi PAN. PAN ini pasti mengarah kemana kita sudah tebak dari awal. Golkar pun sama. Nah, pertanyaan saya, kenapa Golkar yang kemarin sudah mulai melirik PDIP, kemudian beralih ke Prabowo? Nah, menurut saya, ini adalah permainan elit dari kelompok-kelompok tertentu yang menguasai Partai Golkar, bukan Erlangga Hartarto ya, yang di luar Partai Golkar yang memainkan gonjang-ganjing di Partai Golkar dan akhirnya memaksa mengarahkan dukungannya ke Prabowo dengan catatan masalah internal Partai Golkar tidak diutak-utik lagi. Buktinya pada saat sudah mengarahkan dukungan ke Prabowo Subianto, posisi Erlangga Hartarto tidak lagi dikulak-kulik masalah munaslup lah, masalah tidak mampu lah, macam-macam lah. Ini adalah bargaining politik tingkat tinggi. Nah, siapa sih yang mengarahkan itu? Bukan Erlangga Hartarto sudah pasti, bukan sekedar Prabowo Subianto yang bisa menarik mereka, tapi ada tangan besar yang saya katakan sang dalang atau the godfather politik Pilpres tahun 2024. Saya tidak perlu menyebutkan, Anda semua tahu siapa the godfather Pilpres tahun 2024. Sebetulnya the godfather ini hanya sekedar ingin memainkan peran, menunjukkan peran dan ingin sekedar mengukur bargaining positionnya ke PDIP. Karena sebetulnya genetika dasarnya the godfather ini adalah ke PDIP. Supaya bargaining positionnya kepada Ibu Megawati, kepada PDIP, makanya dia memainkan dan diarahkan semua ke sana. Tidak ada masalah. Kita tahu siapa the godfather itu. Yang
memainkan bidak-bidak catur. Dan menurut saya Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan hanya sekedar bidak catur, wayang yang disuruh ke sana manut, disuruh ke sini manut, itu saja. Sama dengan PSI kemarin. PSI ketemu dengan Pak Prabowo manut. Ini adalah permainan The Godfather. Apakah salah? Debatable. Secara normatif tidak salah, itu hak masing-masing, mumpung dia mempunyai power. Tetapi secara fatsun dan etika, ini sangat menyakitkan hati masyarakat Indonesia. Nah, saya tidak ingin mencampuri urusan The Godfather yang ingin tetap berkuasa. Mengapa dia memainkan bargaining positionnya kepada PDIP? Supaya dia mempunyai power yang kuat untuk menyetel Ganjar diarahkan kemana. Seharusnya tidak perlu seperti itu menurut saya. Dia sudah pasti akan menjadi mentor calon presiden manapun, apalagi Ganjar Pranowo. Yang satu frekuensi, satu wadah, satu genetika. Tapi ambisi dari The Godfather ini kan luar biasa. Jadi banyak hal yang dulu diinginkan oleh The Godfather tidak di ACC soal PDIP, sehingga dia mulai memainkan lah kecil-kecil, memainkan, mengayunkan irama dengan secara permukaan dia mengatakan tidak bersikap apa-apa, tapi di bawah dia memainkan isu itu. Tapi itu biasa, biar saja. Akhirnya terbentuk koalisi gemuk yang mendukung Prabowo Subianto. Ini istilahnya Mas Ganjar seperti déjà vu tahun 2014. Seperti inilah pada waktu itu Pak Jokowi JK dikepung dari segala penjuru angin partai-partai mendukung Prabowo Subianto. Hasilnya, apakah Prabowo menang? Jokowi menang. Saya punya optimisme. Yang saya katakan tadi itu adalah permainan elit di atas. Tapi mereka lupa. Mereka tidak bisa mengendalikan rakyat Indonesia secara langsung. Ini hanya permainan elit yang mempunyai kedaulatan untuk memilih calon presiden, itu rakyat. Pada saatnya rakyat akan menentukan pilihan dan menghukum orang-orang yang mempermainkan politik, termasuk akan menghukum The Godfather. Menurut saya. Jadi saya tidak khawatir. Jadi PDIP pun tidak perlu khawatir, Mas Ganjar juga tidak perlu khawatir. Bahwa yang dipermainkan di sini hanya koalisi di atas. Belum tentu itu mengakar ke bawah. Belum tentu suara elit sama dengan suara di bawah. Belum tentu. Apalagi masyarakat. Ada masa mengambang, floating mass yang sekian ratus juta ini belum tentu mengikuti arahan The Godfather atau mengikuti permainan politik tingkat elit. Rakyat mempunyai kedaulatan tersendiri. Rakyat tahun 2014 sudah membuktikan pada saat Jokowi JK dikepung dari 8 penjuru angin oleh koalisi gemuk, ternyata menang. Apakah partai berperan? Berperan, tapi sedikit. Yang berperan besar, yang berperan kuat adalah rakyat. Terbentuklah relawan-relawan Jokowi waktu itu. Nah, ini bisa terjadi lagi. Bahwa rakyat akan mengalahkan ambisi dari siapapun. Rakyat akan menentukan mana yang terbaik untuk Indonesia ini. Bukan para elit-elit, apalagi The Godfather. Jadi, saya mempunyai keyakinan khusus. Logika masyarakat, logika rakyat belum tentu sama dengan logika para elit-elit politik yang dimainkan oleh The Godfather. Belum tentu. Saya punya optimisme. Yang seperti saya ini jumlahnya ratusan juta di Indonesia. Ada kelompok X, milenial,
ada kelompok Gen Z, ada lagi baby boomers, ada lagi pre-boomers yang mempunyai kepedulian untuk menjaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia yang besar ini kita berikan amanahnya kepada orang yang salah, hanya orang yang ingin berkuasa, orang yang mempunyai rekam jejak hitam, rekam jejak berdarah-darah, rekam jejak pemimpin yang mudah marah dan otoriter. Kita tidak ingin menyerahkan ke pemimpin seperti itu. Jadi rakyat punya logika sendiri. Rakyat akan menentukan dan akan melawan manuver-manuver dari para elit politik yang diorkestrasi oleh The Godfather. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Kita berdaulat. Karena apa? Ini negeri kita, bukan negeri mereka saja. Kita jangan mau dipermainkan oleh para elit-elit politik, dan kita harus berdaulat untuk menentukan siapa pemimpin terbaik untuk menjaga Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita akan bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy SK.